Jadi ini adalah ceritanya menjadi penyihir. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya bakal ngasih video reaksi film The Craft Legacy. Film ini sebenarnya udah lama rilis di layanan streaming, cuman baru kali ini kita bisa nonton di bioskop. Disutradarai oleh Joel Lister Jones, nama baru sih, jadi nggak terlalu terkenal di telinga saya. Jadi pas nonton film ini nggak terlalu banyak berekspektasi ya. Awalnya sih nggak mau nonton, tapi karena ini adalah film yang katanya sequel dari The Craft tahun rilis 1996, jadinya agak-agak penasaran nih kayak gimana filmnya. Terus jadi kayak penasaran aja ini yang jadi titik penghubung antara film lama dengan sequelnya ini apa gitu. Jadi film ini sebenarnya garis besarnya adalah tentang dunia sihir, santet menyantet, pelet, sekawanan anak sekolahan yang bikin geng kecil gitu, yang OOTD-nya itu beda dengan teman-teman sekolahnya yang lain. Kayak gue ini kan beda nih, kayak orang gila. Dan mereka ini memiliki minat yang sama, yaitu suka pada sihir-sihir, dunia sihir-sihiran gitu. Nah, mereka sebenarnya sadar bahwa ini kan terdiri dari 3 orang nih. Nah, ternyata 3 orang ini nggak cukup, harus 4 sekawan gitu. Nah, kemudian muncullah si elemen air ini, elemen yang terakhir ini, dan udah akhirnya mereka klop, merasa cocok, dan satu paket gitu. Udah deh, mereka semakin gencar untuk mempraktekkan sihir-sihirnya itu, magic-magicnya itu. Dan alhasil nih ya, karena udah merasa udah sesuai dengan kebutuhan ritual, jadinya mantra-mantra yang mereka ucapkan itu semuanya sukses, berhasil. Dan saking merasa hebatnya, hingga akhirnya mereka ini bermain-main di luar batas kemanusiaan. Kayak apa itu? Pokoknya kalian nonton aja sendiri filmnya. Sebenarnya film ini tuh berfokus pada satu tokoh sentral, yaitu si Lily, si penyihir yang berelemen air, yang ibunya baru aja kawin dengan duda beranak 3 gitu. Jadi ceritanya si Lily ini punya saudara tiri 3, yang waktu dia baru masuk dia udah dipermalukan gitu kan, hingga banyak konflik yang terus bergulir dan dengan serba kebetulan. Dan reaksi saya setelah nonton film ini, sebenarnya sedih sih nonton film ini, beneran. Pertama, saya kayak kehilangan daya kesakralan di film yang pertama gitu. Jadi di film ini tuh nggak ada yang feel yang saya dapatkan di film ini tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada sakral-sakralnya. Ini padahal film tentang magic, film tentang sihir yang karena saya menganggap bahwa The Craft adalah film yang berhasil, yang cukup berhasil untuk menginterpretasikan kehidupan penyihir di masa kini gitu. Kalau saya ngomongnya 1996 ya di masa kini gitu kan. Dan The Craft Legacy ini menghancurkan itu semua gitu. Ini jadi kayak apa ya, kayak film bocil aja yang aku bisa sihir gitu. Tapi paling tidak di film ini itu kemungkinan para aktivis feminisme pasti suka gitu. Karena beberapa isu yang ditampilkan di film ini tuh lumayan kuat banget pesannya. Dan bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Jadi kalian akan mencium aroma support sister, toxic masculinity, ragam orientasi seksual, bahasa ketubuhan, dan lainnya gitu. Ini kayak memang ada unsur kesengajaan untuk mengangkat isu-isu itu. Tapi jatuhnya jadi penuh. Film ini jadi penuh. Ide ceritanya sendiri, maksudnya film tentang sihirnya sendiri jadi kayak ini jadi tempelan gitu. Dan anehnya film ini tuh masuk genre horor gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa lihat di mana horornya film ini gitu. Apa cuman ular lewat-lewat itu horor? Di film yang pertama ini yang The Craft itu ada beberapa ritual-ritual yang cukup mendukung jalan cerita dan enak gitu, pas. Namun di Legacy saya kayak melihat bocil yang baru aja jadi selebgram, terus baru dapat endorse
sabun mandi gitu kan. Jadi ritualnya, guys sekarang gue lagi mandi pakai sabun dari tit gitu. Jadi bukan yang kalau ada tuh istilahnya ritual menyayat darah gitu kan, menyayat ini anggota tubuh untuk diambil darahnya kayak gitu, atau di tetes gitu. Ini nggak ada, nggak horor, ini manja. Jadi ritualnya tuh bukan ritual yang creepy, yang horor, yang gitu, nggak ada. Justru yang kayak la 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 la, aku mandi bunga-bunga bertaburan, like that. Terus jalan cerita ya. Saya nggak tahu, maksudnya jadi kayak tiba-tiba ini kok film kayak ini ya, sinetron FTV Indosiar itu yang judulnya Ternyata Kekasihku Adalah Anak dari Ayat Diriku. Mampus nggak tuh? Dan seterusnya gitu. Film ini tuh kayak kayak jadi penulisnya tuh malas mikir itu. Oh ini ntar ini aja. Jadi serba kebetulannya tuh nggak sekali dua kali, banyak. Legacy ini terlalu malas untuk memberikan background, memberikan back story gitu. Ini kenapa bisa kayak gini, ini kenapa bisa kayak gini tuh bukan nggak ada ya, maksudnya nggak saya temukan gitu. Tiba-tiba ini tapi ya nggak menjelaskan. Jadi nonton film ini tuh kayak terburu-buru aja gitu. Kayak apa ya, pernah ngerasain itu nggak sih kalian lagi nafsunya gitu kan, nah kayak gitu jadinya. Jadi saya ini nggak ada kesempatan buat untuk mengagumi salah satu aja deh karakter di film ini, nggak ada. Jadi gue nggak bisa cinta tau nonton film ini. Jadi filmnya tuh harus, ceritanya tuh harus jalan terus sampai lah kita di ujung film, terus kemudian kita nemu gongnya dipukul, dong. Oh ternyata ini toh yang berhubungan dengan film yang pertama. Udah, layar ditutup, kelar film. Dan alhasil ya nggak ada yang bisa diharapkan sih di film ini. Cuman bawa-bawa film yang pertama aja. Oh ini toh sequel. Tapi ketika ditonton ya gitu-gitu doang. Bahkan saya bela-belain pakai begini, itu kan apa ya, gotik gitu loh. Maksudnya apa ya, gue pengen gitu ada unsur-unsur yang kelam gitu kan, yang surem gitu. Ini kok, makanya ini jadi, padahal tadi aku kan bilang nggak ada ekspektasi ya, tapi paling tidak ada mungil dikit gitu ekspektasi saya tuh yang bisa nyenengin gitu waktu saya nonton gitu. Tapi nggak ada gotik-gotiknya. Yang ada juga Saskia Gotik tuh, si siapa, Lourdes atau siapa itu, saya lupa. Itu aja sih, pokoknya kalian juga harus nonton dan kalian buktiin sendiri bener nggak omongan saya ini, apakah kita ini memang satu frekuensi atau enggak. Nah kalau kita satu frekuensi, jangan lupa subscribe, terus follow Instagram dan Twitter, kemudian mampir-mampir di blog kita. Jangan lupa aktifkan lonceng biar kalau nanti kita ada informasi baru, kalian jadi orang yang pertama tahu. Biar kita bisa bertemu lagi dengan film yang layak untuk diperbincangkan setajam pelet. Bye-bye.